jangan berharap lingkungan atau orang lain selalu mengerti kita. Jangan pernah berharap seperti itu. Yang paling mengerti kita, ya harusnya diri kita, begitu kan? Kalau saya tadi lihat Pak, bahwa dari ayam, kemudian manusia, kemudian dari sistem informasinya, ternyata juga masing-masing ada stresnya tersendiri gitu Pak. Dan terlihat kok, kalau tadi kita bahas kok konteksnya stres itu negatif sih Pak. Gitu. Apakah memang stres itu selalu berdampak negatif sih Pak? Apakah nggak ada sisi positifnya gitu Pak? Oke, ya, stres itu dibutuhkan. Jadi artinya stres itu tidak selalu memberikan dampak negatif. Tapi stres yang seperti apa dulu? Maksudnya begini, contoh, seorang mahasiswa kuliah. Bayangkan kalau materi perkuliahannya, ujiannya semuanya gampang, ya, semuanya mudah. Ya, maka orang tersebut tidak ada stresnya dan pada akhirnya tidak terpacu untuk lebih produktif. Ya, tapi bayangkan kalau mahasiswa ketemu sama dosen killer, ya, maka mahasiswa itu akan sangat siap sedia untuk mengikuti perkuliahan dari dosen itu. Artinya produktivitasnya bisa meningkat, tapi juga bisa hancur karena ketakutan, ya. Jadi kayak buah si malakama, begitu kan? Dosen killer bisa saja meningkatkan produktivitas mahasiswanya karena artinya mahasiswanya terpacu. Tapi untuk orang-orang tertentu, untuk mahasiswa tertentu justru menjadi bumerang karena ketakutan, jadi dia freezing. Apapun yang disampaikan oleh dosen tersebut tidak bisa masuk ke dalam pikirannya karena ketakutan, artinya di-blocking oleh emosi. Begitu juga dengan orang kerja. Kalau pekerjaan itu terlalu mudah untuk seseorang, maka motivasinya pasti akan turun. Maka orang tersebut akan bekerjanya ya begitu-begitu saja. Tapi kalau pekerjaan itu menantang, nah menantang ini artinya ada stres. Kalau pekerjaan ini menantang, orang tersebut akan lebih produktif. Tapi kalau tantangannya berlebihan, ya pasti kontraproduktif. Orang tersebut menjadi kelelahan, atau mungkin orang tersebut jadi marah yang tidak perlu, atau orang tersebut menjadi merasa rendah diri. Nah, pada akhirnya produktivitasnya menurun. Jadi memang stres itu dibutuhkan, tetapi pada skala yang tepat. Nah, artinya apa? Artinya supaya kita tidak terjebak dalam kondisi lingkungan yang membuat kita selalu stresnya tinggi, artinya kita yang harus memperkuat mental kita. Kerjanya di perusahaan multinasional company. Jelas-jelas kalau multinasional company, ya pakai bahasa Inggris rata-rata. Artinya untuk masuk ke situ supaya tingkat stresnya tidak terlalu tinggi, ya bahasa Inggrisnya jangan sampai pas-pasan atau di bawah pas-pasan begitu. Supaya tidak perlu menghadapi stres yang tidak penting. Ya, memang sih kalau bahasa Inggrisnya di bawah ya sudah nggak mungkin bisa masuk kan ke multinational company kan begitu. Tapi artinya apa? Ada sesuatu yang harus dipersiapkan bahwa kalau di multinational company tekanannya tinggi. Nah, kalau mentalnya sudah terlatih, misalnya di organisasi saat kuliah, terus kemudian sudah sering menghadapi orang-orang di organisasi tersebut, orang-orang yang suka menekan, orang-orang yang menyebalkan, artinya mentalnya terlatih. Nah, ketika bekerja di multinational company yang sangat tinggi tekanannya, orang tersebut sudah terbiasa, mahasiswa tersebut biasa. Ya. Nah, di sini artinya penting nih untuk kita melatih diri supaya bisa matching dengan kondisi stres yang ada di luar sana. Jangan berharap lingkungan atau orang lain selalu mengerti kita. Jangan pernah berharap seperti itu. Yang paling mengerti kita, ya harusnya diri kita, begitu kan? Ya, artinya kita harus mengupgrade diri terus nih. Kita harus memberi benteng supaya kalaupun misalnya dalam kehidupan romantis putus cinta, nggak perlu nyari tali, begitu ya. Putus cinta, ya carilah kondisi yang lebih produktif. Misalnya apa? Lagi putus cinta, bikin paper, bikin laporan gitu kan. Waduh, luar biasa. Ya nggak lah, agak gampang seperti itu ya. Meskipun bikin laporannya ngetiknya sambil meleleh gitu ya, meleleh gitu kan. Ya oke lah.
No problem. Tapi maksudnya apa? Maksudnya begini, jangan cuma sekedar berpikir pendek. Tapi untuk bisa tidak berpikir pendek, Anda harus mempersiapkan diri. Anda harus membuat benteng supaya kalau ada kejadian yang extraordinary, Anda paling tidak punya bentengnya. Ya, tidak stres berlebihan. Jadi itulah yang disebut dengan stresnya match, karena secara mental kita juga sudah mengembangkan diri. Seperti itu, Hen, kira-kira. Iya, sangat menarik tuh Pak. Yang pertama tadi saya perhatikan bagaimana itu dosen killer seperti menghayati Pak, begitu ya Pak ya? Oh, menghayati ya, oke. Umum ya, semua mahasiswa pasti pernah menemui dosen killer. Dan di Ya, semua universitas pasti ada dosen killer. Nggak mungkin nggak ada. Itulah manusiawi ya. Kalau betul. misalnya semuanya dosennya itu adalah dosen yang baik-baik, itu mungkin malah jadi nggak ada stres. Nanti produktivitasnya malah menurun. Begitu ya Pak Yakob ya? Iya betul. Iya. Jadi Pak Yakub kan dosen. ini, Pak Yakub kan dosen teladan Pak, jangan disamakan Pak. Oh iya iya iya. Kalau Pak Yakob bukan dosen killer sih. Ya, saya yakin Pak Yakob bukan dosen killer ya. Tapi Dia dosen sepertinya killer itu jangan, kalau sudah kepepet ya pasti bisa killer juga begitu kan ya Pak Yakob ya? Bisa juga. Bisa pasti. ini saya yang kalau Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan umatnya. Tapi kalau dosen itu suka mencobai mahasiswanya melebihi batas kemampuannya. Ya, betul ya Pak Yakob ya? Betul ya? Iya. Itu ya? Sudah umum. Itu sudah umum ya. Ini mantan ini Pak, mantan mahasiswa yang merasakan hal itu Pak. Oh, oke. Iya. Oke. Terutama kalau di psikologi mata kuliah intervensi sama training itu kerasa itu Pak. Oh gitu ya. Oke. Itu dosennya siapa ya? Perlu diselidiki itu Pak, dosennya siapa itu Pak? Perlu diselidiki ya itu ya. Oke. Ya baik. Nah tadi juga ada satu yang menarik tuh Pak tentang apa sih putus cinta bikin paper. Memang itu sebenarnya possibility-nya 99,9% sih memang. Ya, maksudnya possibility tidak mungkin dilakukan begitu ya? Soalnya lucu juga ya, kalau dia bikin paper, itu paper atau sebenarnya curhatan hati gitu Pak? Ya, kan paling enggak dia ngetik kan, jadi seolah-olah produktif meskipun nanti dosennya bingung kan bacanya ini kenapa isinya curhatan begitu kan? Ya nggak apa-apa namanya juga usaha begitu kan? Ya. Oke, terima kasih Pak Fundi. Nah saya mau tanya nih Pak ke Pak Yakob nih, kalau tadi kan Pak Fundi sudah coba untuk menjabarkan bagaimana kita tadi mengimprove diri kita supaya kita tidak mengalami stres-stres kecil yang seperti tadi ya. Misalnya yang tadi bahasa Inggrisnya untuk di multinational company yang mau kerja kurang gitu ya, tapi kita upgrade supaya kita juga bisa sampailah setidaknya pada standar perusahaan itu. Nah, kalau di mahasiswa juga tadi saya berpikir Pak Fundi, kalau misalnya ada ujian atau misalnya dalam satu praktikum tertentu, maka kita ya siapkan diri dengan baik, presentasi siapkan dengan baik untuk supaya kita juga tidak tegang ya. Kalau di psikologi Maranatha itu teman-teman banyak sekali presentasi, sehingga kadang banyak teman-teman juga yang mungkin kurang terbiasa menjadi stres di depan gitu. Nah caranya presentasi mungkin ya. Nah, saya pikir untuk mengatasi itu teman-teman bisa pelajari materinya dengan baik ya. Seperti Saul Dalby itu dalam startup ya. Pak Fundi juga nonton startup kalau tidak salah ya. Jadi saya tahu ceritanya. Ya. Persiapkan diri dengan baik lah intinya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya dari sisi ini Pak, dari sisi SI sendiri bagaimana Pak? Kalau tidak salah dalam sebutannya dalam proyek manajemen ya Pak ya. Itu problem solving-nya itu seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan gimana Pak? Oke, terima kasih Henry. Ya, jadi sebenarnya kalau di dalam project management ya di dalam teknologi informasi ataupun sistem informasi mengenal ada yang namanya project management. Jadi
bagaimana caranya mereka untuk risk ya, menghindari dari resiko yang ada ya. Jadi biasanya kalau kita bicara mengenai problem solving berarti artinya bagaimana caranya kita bisa membuat sesuatu terobosan atau membuat sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai satu tujuan tanpa kita mengambil resiko yang terlalu tinggi ya. Biarpun sebenarnya yang namanya kita membuat sebuah project itu pasti resiko ada. Nah, di mana yang namanya kita bilang resiko bisa saja mengandung unsur untuk kita bisa membuat stres, bisa itu orang, bisa itu proses itu sendiri ataupun teknologi. Nah, jadinya cara untuk supaya problem solving, bagaimana mengatasi masalah gitu ya, kita harus bisa melihat resiko yang akan ada di depan nanti. Ya, seperti tadi contohnya Pak Fundi juga sudah mengatakan kalau memang stres gitu ya, tidak perlu harus sampai tali yang diambil gitu ya, tetapi kita bisa menggunakan dengan cara lain. Itu artinya adanya mitigasi ya, mitigasi resiko. Betul ya Pak Fundi ya. Jadi kita akan perlu mencoba mengalihkan ya. Nah, pengalihan ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat diperlukan bagi manusia. Nah, sama halnya dengan sesuatu yang namanya project management, di mana kalau setiap project yang ada di dalam sistem informasi, maka itu akan ada yang namanya kita sebut sebagai waktu, batasannya ada waktu, kemudian ada scope, ruang lingkupnya, dan juga satu lagi ada budget biayanya. Nah, kita tidak boleh keluar dari 3 hal ini ya, supaya kita bisa menentukan kualitas yang baik bagi project itu sendiri. Nah, seperti contohnya kalau kita ingin waktunya singkat, tapi kita harus memerlukan biaya yang besar untuk scope yang telah ditentukan oleh pembuat project tersebut gitu ya. Nah, kita harus bisa memikirkan resiko-resiko yang terjadi seperti apa yang ada di sampingnya, gitu, yang ada di sekitarnya. Jangan sampai kita tidak memikirkan resiko yang ada dan kemudian kita jatuh ke dalam resiko tersebut, gitu ya. Oleh karena itu yang menjadi hal penting seperti contohnya di dalam satu project SI atau IT pun juga kita akan melihat punya Gantt chart gitu ya, seperti tabel waktu, kemudian tabel biayanya, dan juga segala sesuatu diperhitungkan agar tidak menimbulkan resiko-resiko yang terjadi, karena resiko itu bisa menghasilkan stres yang ada. Jadi di dalam yang namanya menghadapi juga itu wajar gitu ya, di dalamnya ada stres karena dia harus berurusan dengan people, prosesnya itu sendiri gitu ya, bagaimana alur proses dari setiap project itu akan berjalan step by step gitu ya, terkait agile atau menggunakan pakai waterfall gitu ya. Tetapi selain terlepas dari itu adalah bagaimana kita harus bisa membuat manusia itu tetap bisa sesuai dengan inline-nya, dengan waktunya ya. Oleh karena itu harus bisa memperbaiki bagaimana kemungkinan resiko itu akan terjadi gitu kira-kira. Jadi sehingga kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah dalam memperhatikan manusia, teknologi, dan juga proses, hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang dirasa perlu gitu ya. Kira-kira begitu Henry? Nah, nyambung sedikit yang tadi Iya, silakan disampaikan Pak Fundi. Ya, Pak Yakob tadi mengatakan tentang tabel waktu. Nah, sebetulnya kita dalam sehari-hari itu sangat sering dihadapkan pada stres yang berkaitan dengan waktu. Nah, nanti ada orang yang mengatakan bahwa, ayo manajemen waktu. Sebetulnya manajemen waktu itu sesuatu yang impossible, karena waktu itu semua orang 24 jam dapatnya. Jadi sebetulnya bukan masalah manajemen waktunya, tapi nantinya pasti akan berkaitan dengan prioritas. Nah, kadang orang itu menjadi stres hanya gara-gara tidak bisa menetapkan prioritas. Nah, itu salah satu contoh nih yang berkaitan dengan waktu. Contoh, besok mau ujian, diajakin nonton. Ya, itu kan contoh paling umum ya, diajakin nonton. Mana nih prioritasnya? Kalau prioritasnya untuk ujian, simpel. Nontonnya ditunda.
Tapi pada kenyataannya nonton ini godaan yang sangat menarik, misalnya seperti itu. Maka lupa belajarnya, tidurnya kemalaman, besoknya bangunnya mepet. Nah, terjadilah stres yang nggak perlu. Stres yang tidak perlu sebetulnya itu. Kalau prioritasnya tepat. Seperti itu. Nah, ini contoh yang bahwa sebetulnya manusia itu tidak perlu menghadapi stres yang terlalu berlebihan kalau memang kita coba mengatur sesuatu. Salah satu contohnya adalah misalnya mengatur prioritas hidup kita. Begitu Hen, kira-kira. Betul, saya juga setuju Pak Fundi. Jadi tadi suatu saat Pak Fundi juga bilang mengenai prioritas itu adalah melihat resiko apa yang terjadi kalau kita memilih. Misalkan kalau kita mau memilih nonton, maka resiko yang akan terjadi adalah ya bisa ujiannya dapat 50 gitu misalkan ya. Itu adalah resiko gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menghindar dari nonton, berarti resikonya adalah kita tidak bisa bersama-sama dengan teman menonton gitu ya. Tetapi yang akan kita dapatkan adalah ujian bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah itu benar, saya setuju dengan Pak Fundi memang bahwa resiko sejalan dengan prioritas. Jadi kalau kita melihat prioritas tertentu yang akan mau kita ambil, maka pasti ada kita ambil resiko yang lain gitu ya. Jadi itu yang harus sama-sama kita pikirkan. Bagaimana caranya. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita menghindar dari stres dan juga menghindar dari resiko, yaitu kita harus ada prioritas. Setuju. Oke, setuju banget nih Pak. Jujur saya sangat setuju soal itu karena itu tadi dialami oleh saya sendiri ya waktu kuliah begitu. Nah, itu berarti sekarang kita ngomongin langsung kepada tips trik ya. Tadi udah dibagikan nih sedikit nih. Nah, kira-kira nih Pak, tambahan lagi nih Pak. Minta tolong dong bagikan lagi, tambahan lagi tips triknya nih Pak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi stres, agar stres itu juga tidak menjadi terlalu menekan kita. Kira-kira mindset seperti apa sih yang kita butuhkan selain tadi secara teknikal seperti mengatur prioritas, mengatur risiko, seperti itu Pak. Pak Fundi boleh tolong dijelaskan bagaimana Pak? Ya, tips dan trik. Nah, sekarang yang lagi sering saya hadapi berkaitan dengan klien-klien yang sering bercerita ke saya, sebagian besar di antara mereka adalah kurang mampunya untuk fokus terhadap sesuatu. Nah, ternyata orang yang tidak bisa fokus terhadap sesuatu itu punya potensi menjadi stres lebih tinggi dibandingkan orang yang bisa fokus. Loh, berarti terbalik dong. Fokus dulu atau stres dulu nih? Apakah karena stres orang tidak bisa fokus atau karena fokus tidak bisa, maka karena fokus orang itu jadi stres atau bagaimana nih? Nah, sebetulnya begini, ini prinsipnya bolak-balik. Seseorang yang stres itu tidak bisa fokus, betul. Tapi orang yang bisa fokus itu biasanya terselamatkan dari stres yang tinggi. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian, fokus itu membuat pikiran menjadi calm, menjadi tenang. Nah, artinya apa? Artinya dalam keseharian kita harus melatih fokus kita. Sederhana banget latihannya. Mulai dari misalnya baca buku 15 menit dalam sehari. Latihan 15 menit. Baca buku pengembangan diri. Itu bisa untuk melatih fokus. Mungkin latihan untuk orang-orang yang suka meditasi atau suka relaksasi. Latihan untuk relaksasi atau meditasi karena itu latihan fokus. Nah, fokus ini nantinya akan berkaitan dengan bagaimana kita menjalani hidup ini dalam keseharian. Orang yang gagal untuk menciptakan fokus biasanya gagal untuk bisa menikmati kehidupan pada saat yang dia jalani. Kenapa? Karena dia terjebak fokusnya pada masa lalu atau masa depan. Kalau masa lalu disebutnya penyesalan, kalau masa depan disebutnya kekhawatiran. Begitu ya. Nah, artinya apa? Fokus ini menjadi salah satu hal yang harus dilatih. Nah, kemudian yang berikutnya, kita juga harus memang memperkuat skill kita supaya kita terhindar dari yang tadi disebutkan oleh Pak Yakub adalah resiko-resiko atau kemungkinan resiko yang muncul hanya gara-gara kita tidak punya skill tertentu.
Jangan sampai kita terjebak dalam kondisi stres hanya gara-gara kita tidak mempersiapkan skill tertentu. Contoh, kita ingin mendapatkan penghasilan atau pekerjaan dengan penghasilan yang sangat tinggi. Tapi kita tidak mau mengerjakan PR kita tidak mau bekerja lebih keras, kita tidak mau mempersiapkan diri atau skill-skill tertentu lebih keras, misalnya skill presentasi, misalnya skill untuk membuat modul, itu tidak dipelajari, maka pada masanya tiba, stres itu akan meningkat sangat tinggi. Atau kalaupun dia tidak mendapatkan pekerjaan tersebut, ya sudah pasti stres, begitu ya. Terus yang berikutnya, kalau yang tadi skill itu berkaitan dengan kepribadian yang unggul, artinya kita harus jadi pribadi yang unggul dengan mempersiapkan diri dengan skill yang tinggi, itu wajib sebetulnya hukumnya. Yang berikutnya adalah bagaimana supaya kita tidak stres. Nah, ini tips yang sederhana, yaitu pilihlah hobi yang bisa produktif. Ya, pilihlah hobi yang bisa produktif. Maksudnya bagaimana? Hobi itu harus dimiliki oleh semua orang. Bagi orang-orang yang tidak punya hobi, maka siap-siaplah Anda menjadi pasiennya saya, gitu ya, atau kliennya saya. Kenapa? Atau kliennya seorang psikolog gitu. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian sederhana saja, ketika seorang klien saya tanya, umumnya mereka sudah kehilangan hobi. Ketika ditanya, apa hobi Anda? Dulu saya punya hobi sih. Nah, dulu ya ceritanya ya. Sekarang bagaimana? Sudah tidak dilakukan lagi. Dan kemudian dia terjebak dalam stres yang berlarut-larut. Artinya apa? Artinya orang yang sudah tidak punya hobi, dia sudah kehilangan sesuatu aktivitas yang menyenangkan. Tapi ingat, ada orang yang mengaku punya hobi, contohnya misalnya hobinya adalah nonton drakor. Nonton drakornya bisa sampai 13 jam sehari. Ya. Bayangkan kalau orang nonton drakor 13 jam per hari. Maka pekerjaan apa yang dia abaikan? Artinya dia tidak produktif lagi. Hobi itu yang benar itu adalah mensupport produktivitas kita. Bukan justru menghilangkan sebagian produktivitas kita. Itu artinya hobi itu adalah hobi yang berbahaya. Nah, jadi pilihlah hobi yang bisa mendukung produktivitas kita. Yang bisa mendukung kita berlatih fokus. Bayangkan hobinya misalnya adalah bikin apa itu sangat bagus. Atau misalnya hobinya adalah merangkai puzzle, itu pun latihan fokus. Atau hobinya baca buku, itu latihan fokus. Dan itu mendukung produktivitas. Ya. Terus bagaimana dong? Boleh dong punya hobi yang menyenangkan saja yang tidak perlu mendukung produktivitas? Boleh-boleh saja, misalnya punya hobi nonton. Ya, atur waktulah. Ya, supaya jangan sampai setelah nonton muncul stres yang berikutnya, itu namanya itu Anda menyemplungkan diri ke dalam kolam begitu ya, dan kolamnya dalamnya sampai dengan 100 meter begitu kan, dan Anda nggak bisa berenang gitu kan. Ya, jadi intinya akan lebih bisa merilis stres kita. Nah, tadi yang pertama berkaitan dengan latihan fokus, kemudian upgrade diri, begitu ya. Kita terus mempersiapkan skill, kita punya hobi, ya. Nah, yang berikutnya kita juga perlu yang namanya berelasi yang tepat dengan orang lain. Ini juga bisa untuk merilis stres, ya. Artinya apa? Artinya kalau kita punya social support yang tepat, stres itu juga bisa berkurang banyak. Artinya buat rekan-rekan semua yang merasa bahwa toh saya punya jaringan internet yang hebat, toh saya bisa melakukan apa-apa sendiri karena saya punya internet yang hebat, atau saya bisa online dengan mudah dan lain sebagainya, mencari informasi di internet dan lain sebagainya. Betul. Tapi human touch, yaitu relasi yang real dengan manusia, itu bisa mereduksi stres. Tapi kita juga harus sadar, di luar sana ada juga orang-orang yang menyebalkan, atau yang disebut dengan toxic people. Carilah orang-orang yang bisa mensupport Anda. Seperti itu, Hen, kira-kira tips dari saya.
Oke, terima kasih Pak Fundi. Kalau tadi saya dengar hobi ya, berarti ya saya bisa mungkin tambahkan untuk anak-anak muda itu salah satunya olahraga tuh Pak. Ya, Itu ya, juga betul. bisa merilis stres, penelitian mengatakan Yes, seperti tepat itu. sekali. Dan juga tidur yang cukup. Yes, Tidur yang cukup juga membantu merilis stres. Itu penelitian yang ya, pernah saya baca. Begitu. tepat sekali, tepat sekali. Oke, sekarang kalau tambahan dari Pak Yakob mungkin ada Pak tips triknya boleh dibagikan dong. Oke, baik. Terima kasih kalau dari Pak Fundi tadi sudah memberikan tentang mengenai fokus ya. Tapi kalau dari saya ada satu tambahan yang sangat menarik yaitu resource ya. Jadi kita harus tahu sumber daya apa yang kita miliki. Jangan kita melampaui dari sumber daya yang kita miliki sendiri gitu ya. Misalnya kalau kita memang masih memiliki kemampuan berbicara kita kurang ya jangan kita sok iya banget langsung berbicara di depan umum dan akhirnya jadi grogi sendiri dan akhirnya jadi stres sendiri gitu ya. Nah, selain itu juga itu berbicara kalau mengenai people ya, kita harus sadar diri sendiri. Resource-nya kita sudah sampai seberapa jauh. Dan salah satu hal yang perlu kita bagaimana supaya kita bisa merilis stresnya kita, yaitu kita harus meningkatkan capability-nya kita, resource-nya kita, yang kita miliki yaitu skill-nya kita, resource-nya kita. Nah, selain dari manusia juga ada sumber daya yaitu untuk ke proses. Nah, salah satunya adalah prosesnya kita harus bisa menganalisis ya. Menganalisis kira-kira mana yang kurang dan mana yang perlu ditambah. Jadi maksud saya begini, yang masih dikurang dan akhirnya harus kita tambah dan yang mana yang terlalu berlebihan dan harus kita kurangin dan kita bisa movable ke tempat yang lain. Nah, itu adalah resource-nya yang supaya kita bisa menyamakan dan kita bisa menyeimbangkan semuanya sehingga bisa menjadi proses yang berjalan dengan baik gitu ya. Nah, itu kita harus melihat resource yang ada. Nah, resource dari proses. Misalkan seperti contohnya dalam hal kita melihat flow chart, melihat flow diagram gitu ya, alur proses diagram, mana yang kira-kira ini terlalu berlebihan dan mana yang bisa kita pangkas gitu ya. Nah, itu resource, mana yang bisa orang tidak perlu harus tanda tangan seberapa lapis orang gitu ya. Cukup dengan satu orang yang sudah berwenang sudah cukup bisa gitu ya untuk bisa mewakili dari 4 orang misalkan tanpa harus semuanya ikut tanda tangan, contohnya seperti demikian. Nah, selain itu juga pada teknologi. Ya, teknologi pun juga kita harus lihat resource-nya. Apakah memang ini cukup tidak untuk digunakan di dalam melakukan proses pembayaran misalkan. Seperti contohnya apakah smartphone kita udah memiliki kapabilitas untuk bisa melakukan pembayaran atau kita jangan sampai kita menggunakan smartphone kita yang kurang baik sehingga akhirnya proses bisnisnya itu menjadi terputus gitu ya dan itu akan bisa membuat stres. Jadi sebenarnya kalau dikatakan stres itu membunuh tergantung bagaimana kita bisa melihat sudut pandang kita bisa melihat resource atau sumber daya yang ada. Nah, dari situ kita bisa fokus juga sesuai apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Fudi bahwa kalau sudah kita bisa melihat satu hal yang kurang, nah kita harus fokus di situ gitu ya. Nah, jadi hal yang paling penting adalah kita bisa memahami dan kita bisa mengetahui resource-nya kita sudah seperti apa, seperti bagaimana, dan sejumlah apa yang bisa kita gunakan. Bukan kita main tanpa perhitungan, kita langsung main berperang, ya hasilnya ya tidak akan bisa menang kalau kita tidak tahu sumber daya kita ada berapa. Nah, seperti halnya juga kalau kita gunakan untuk saat kita melakukan bisnis gitu ya, kita harus bisa melihat sumber daya kita dengan sumber daya kompetitor misalkan. Jangan main-main, ya kita langsung aja gitu ya, langsung kita bertindak tanpa kita melakukan perhitungan, tanpa kita melakukan research. Nah, itu yang terjadi adalah kita yang akan kalah. Oleh karena itu kita harus tahu resource-nya kita. Itu mungkin dari saya, Henry. Mungkin ada tambahan dari Nah, Pak Fundi? nyambung tentang resource nih, ini bagus sekali Yes, nih Pak Yakub. Mahasiswa sekarang dan anak muda sekarang kadang kurang memperhitungkan tentang resource, terutama tentang uang. Ya, betul. Nah, satu lagi uang. mereka sangat sangat suka scrolling misalnya Instagram, terus kemudian melihat temannya membeli tas baru atau jalan-jalan atau membeli make up baru atau membeli gaya hidup yang mahal. Banyak yang sebetulnya belum sampai ke situ secara finansial,
dan kemudian dipaksakan hanya ingin terlihat wow, hanya ingin terlihat keren. Tetapi sebetulnya dia sedang meletakkan dirinya pada kondisi yang rentan untuk mengalami stres. Dan berapa banyak orang yang scroll Instagram bisa sampai berjam-jam dan kemudian berusaha untuk menduplikasi kehidupan orang lain, gaya hidup orang lain tanpa memperhitungkan resource tentang finansial dirinya. Dan sebetulnya sekarang banyak anak muda yang masih muda tapi punya hutang yang tidak produktif, dan pada akhirnya itu menjadi masalah besar setelah orang tersebut masuk di fase kehidupan selanjutnya. Nah, jadi sepertinya kita juga perlu bijak dalam hal seperti itu, dalam hal finansial. Itu adalah resources. Begitu ya Pak Yakub ya? Setuju. Memang betul. Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah resource yang kita miliki adalah uang itu sendiri, termasuk dengan waktu. Ya, jadi makanya waktu kita berharga nih, banyak. Biarpun semua Tuhan kasih 24 jam, tapi bagaimana kita menghargai setiap detik, setiap menit yang akan kita gunakan dengan sebaik mungkin. Itu adalah resource-nya kita. Ya. Setuju sekali Pak. Saya juga setuju bahwa ada banyak anak muda nih sekarang kalau kita lihat itu fenomenanya saham ya Pak ya, ikut-ikutan saham, kemudian tapi juga menggunakan dana panas, kayak gitu Pak. Pinjam hutang, saya kemarin lihat Instagram seseorang meminjam, cukup banyak orang, penelitian itu mengatakan cukup banyak orang meminjam dari dana panas, gitu. Mereka bahkan menjual harta asetnya untuk membeli saham, ternyata sahamnya turun gitu. Iya, betul. Waduh, itu benar-benar bikin orang stres bahkan sampai bunuh diri, Pak. Begitu. Ya, tepat sekali. Ya, itu karena berkaitan dengan resources yang mereka tidak paham, dan sebetulnya untuk kita bisa masuk dalam dunia saham itu juga ada tata caranya dan ada skill yang dibutuhkan dan ada masanya. Jadi tidak semua orang itu harus, kalau kita baca Rich Dad Poor Dad, kebetulan nanti kita selanjutnya akan bahas. Nah, kalau kita baca tentang Rich Dad Poor Dad, ada keuangan itu ada kuadrannya ya, tentang finansial. Kuadran keempat itu berbicara tentang investor. Artinya kuadran keempat itu paling belakang loh. Artinya tidak bisa semua orang langsung masuk menjadi investor. Ya. Nah, di situ kan artinya yang tadi disampaikan oleh Pak Yakob, kita harus paham betul tentang resources kita, tentang finansial salah satunya, dan skill kita sudah mumpuni atau belum, sudah sanggup atau belum. Jangan-jangan baca laporan keuangan perusahaan saja belum bisa, ya. Masa mau langsung beli sahamnya? Jadi kayak beli kucing dalam karung dong. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Nah, itu. Kalau tadi saya bisa simpulkan bicara tentang research, salah satunya adalah bagaimana kita harus memahami diri kita terlebih dahulu. Seperti pembahasan yang sebelumnya, ya kan? Di mana kita harus tahu diri kita. Kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana. Supaya kita bisa memprediksi konsekuensi apa yang kira-kira mungkin muncul sehingga tidak menimbulkan stres itu sendiri. Dan satu hal yang saya pelajari, yang pernah saya pelajari di semester 4 itu adalah dalam satu kuliah umum ya Pak ya, itu ada disebut dengan emotional intelligence Pak. Kalau saya lihat itu, kalau saya lihat, saya asosiasikan sebagai pengendalian diri nih Pak. Gitu. Salah satu buah roh disebut dengan pengendalian diri nih Pak ya kan, dimana kita bisa cermat, bijak untuk menguasai emosi kita sehingga kita juga tidak berlebihan untuk menanggapi stresor-stresor yang mungkin muncul di dalam kehidupan kita. Terutama nih anak-anak muda yang sangat biasanya kan fluktuatif nih Pak gitu kan, bicara tentang perasaan ibaratnya kan. Tapi kita juga sekarang menjadi emotional intelligence ini sekarang menjadi salah satu indikator di banyak perusahaan untuk apakah seseorang ini layak diterima atau tidak. Itu yang salah satu yang pernah saya tahu begitu Pak. Gitu. Oke, sudah hampir 1 jam mungkin ya kita sudah berbincang tentang stres itu membunuh. Itulah teman-teman
pembahasan kita yang menarik ini. Semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam mengelola stres tentunya. Dan gue mau ingetin lagi sama teman-teman untuk jangan lupa subscribe, like, and comment tentang pembahasan kita hari ini. Dan nantikan informasi-informasi menarik tentang pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan juga jangan lupa kita juga akan mengadakan giveaway di momen yang akan mendatang. Dan juga kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman boleh bertanya nih kepada bisa tanyakan. Ya, sekali lagi kita bersama-sama belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik melalui motivasi kandang ayam. Saya Henry Wijaya, SPC sebagai host, dan juga Brian Jonathan sebagai editor, beserta dengan Pak Fundi dan juga Pak Yakob. Kami tim Motivasi Kandang Ayam undur diri. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Semangat pagi! Semangat pagi. Selamat pagi.